Shalom, kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Saya percaya bahwa kita telah menerima banyak hal, menerima berkat dalam proses belajar firman Allah melalui Bible Study Online ini. Hari ini kita akan membahas Yehezkiel pasal yang ke-31 dengan judul bahwa Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Di pasal ini kita akan menemukan bahwa Mesir dan Firaun menerima kesempatan untuk menjadi besar, menjadi mulia, menjadi terhormat, yang kemudian disejajarkan dengan Asyur yang dilambangkan sebagai pohon aras tersebut. Beberapa kali Tuhan memakai Mesir sebagai bangsa yang memberi kehidupan bagi bangsa-bangsa lain ketika kekeringan melanda dunia di masa tersebut. Nah, apa yang membuat Tuhan kemudian menghakimi atau menghukum Mesir? Mari kita akan belajar lebih lanjut dari pasal 31 ini setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Nyanyi
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa tangan kasih-Mu selalu menyertai memimpin kami. Dan sepanjang kehidupan kami persembahkan hidup ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebab kemuliaan, kebesaran, kejayaan dan keagungan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau hadir ketika kami belajar, ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran firman, bahkan Engkau memberikan kekuatan untuk sanggup melakukan firman-Mu. Hidup kami Kau tuntun dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam Yehezkiel pasal yang ke-31 yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Di buku Alkitab saya halaman 927. 927.
kitab Yehezkiel pasal yang ke-31. Kita akan baca lebih dahulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Oh ya, sekalian saja ya, kita tuntaskan pembacaannya. Baik. Dengan judul atau perikop Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang, ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datangnya. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan, melahirkan anak-anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas batangnya yang roboh itu berhimpun segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Bagilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air berbanjirnya dibendung. Dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakai kabung, dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah. Itu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Dan mereka yang bernaung di bawahnya, di tengah bangsa-bangsa, mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden
dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Fir'aun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, nubuatan ini bertanggal sekitar bulan Juni 587 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa 2 bulan setelah nubuatan sebelumnya, yaitu pasal yang ke-30. Bagian ini memakai metafora pohon aras yang tinggi untuk melukiskan Fir'aun. Kiasan ini memiliki 3 elemen. Yang pertama bahwa tentang Fir'aun yang mewakili bangsa Mesir yang disebut oleh Yeskiel sebagai pohon aras yang rimbun. Jadi Fir'aun digambarkan sebagai sebatang pohon aras yang rimbun. Itu diungkapkan di ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Bahwa Mesir begitu besar, begitu jayanya, kekuasaannya meluas dan banyak bangsa yang kemudian bernaung di bawahnya. Mesir adalah salah satu bangsa yang tertua. Dinasti Firaun itu sudah ada sejak tahun 3200 sebelum Masehi atau setelah zamannya Nuh. Bayangkan begitu tua kerajaan ini, dinastinya saja setelah Nuh, sebelum ada bangsa-bangsa besar dan kerajaan yang kokoh. Karenanya itu Fir'aun di pasal 31 ini disamakan seperti pohon aras di Libanon, yaitu kekaisaran Asyur yang adalah pohon aras di Libanon tersebut. Asyur juga terkenal hebat, besar, megah, jaya, sehingga Mesir itu disamakan dengan Asyur. Pohon aras atau Cedrus libani dalam bahasa Latinnya dikenal karena pohon yang sangat kokoh, sangat kuat, juga tumbuh besar, indah, ya, dan juga dalam faktor kegunaannya suka dipakai untuk obat-obatan, wangi-wangian, dan pohonnya karena kokoh dipakai juga oleh Salomo untuk keperluan bangun bait Allah, tiang-tiang bait Allah juga istana. Tinggi dari pohon ini bisa mencapai 27 meter. Dengan panjang dahan yang ke kanan ke kirinya itu bisa sampai 33 meter. Ini pohon yang sangat luar biasa besar. Tumbuhnya cepat dan kuat kokoh. Sedangkan ukuran dari keliling batang pohon itu bisa mencapai 9 sampai 12 meter. Kalau 9 sampai 12 meter, 1 meter untuk keliling itu diameternya sekitar 20-25 cm. Berarti diameternya saja itu antara 2,5 meter sampai 3 meter. Ini pohon yang sangat besar Bapak Islam Tuhan. Ya, pohon ini tumbuh di daerah pegunungan yang berbatu di ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Karena di atas pegunungan dengan angin yang sangat kencang membuat pohon ini tumbuh kokoh kuat. Ya, getahnya itu berbau harum dan usianya sampai ratusan tahun tentu saja. Karena kualitas inilah maka banyak kerajaan yang mengimpor pohon aras ini ke negara-negara dan berusaha menaklukkan Asyur, wilayah Asyur ini supaya apa? Dapatkan pohon-pohon tersebut. Jadi kalau ada perjanjian bilateral 2 negara, biasanya pohon aras ini menjadi salah satu komoditas untuk menjadi alat tukar atau bagian dari upeti kepada kerajaan penakluk. Juga dipakai untuk membangun kapal-kapal karena kekokohannya itu. Nah, kiasan dari kekayaan, ini ya, kekayaan, kiasan dari kekuatan, kiasan dari kekuasaan raja di masa tersebut digambarkan dengan pohon aras ini. Pertama, bahwa karena pohon itu punya cabang yang elok. Memang kenyataannya di masa tersebut pada zaman Abraham juga kerajaan Asyur ini sudah terkenal ya, mengembangkan tangan kekuasaannya yang sangat kuat kemana-mana, banyak penaklukan. Nah, Mesir digambarkan seperti itu. Di masa tersebut Mesir itu banyak
daerah-daerah taklukan. Banyak bangsa-bangsa yang juga tunduk berkoalisi dengan Mesir. Karena itu dikatakan cabangnya kemana-mana. Lalu kehebatan dari pohon ini yang digambarkan hebat luar biasa, bahwa daunnya itu rumpun, dikasih tahu di sini ya, rumpun. Dia juga punya warna hijau tebal dan mengkilap. Jadi betul-betul elok memang. Asyur itu adalah bangsa yang memayungi bangsa-bangsa kecil, sama seperti yang dilakukan oleh Mesir. Lalu bagian yang ketiga, simbol pengertian ketiga dari pohon aras ini, bahwa pohon ini sangat tinggi. Tadi kasih tahu ya, tingginya sampai menjulang begitu luar biasa. Bahwa tidak ada yang pernah bangkit satu bangsa sehingga memiliki keagungan, keunggulan seperti Asyur. Nah, posisi Asyur ini disematkan kepada Mesir. Jadi ternyata bangsa Mesir bangsa yang sangat luar biasa, hebat, tinggi, besar, dan punya keagungan yang luar biasa melampaui bangsa-bangsa lainnya dari bangsa sekitarnya. Dikatakan bahwa puncaknya sampai ke langit. Sama seperti Asyur menganggap dirinya diberkati oleh para dewa. Dalam pemujaan berhalanya ia percaya bahwa dirinya seperti bangsa pilihan yang dipilih para dewa. Dan para dewa bernaung padanya bahkan. Mesir juga seperti itu. Kita tahu Mesir punya banyak sekali dewa-dewa. Kepercayaan-kepercayaan yang semua mirip seperti Asyur. Namanya wilayah Kanaan dan sekitarnya ya. Ya, pemujaannya sama. Yang kelima, bahwa sungai-sungai membuatnya besar, dikatakan tadi. Sungai-sungainya besar. Segala sesuatu yang Asyur butuhkan untuk tetap kuat tersedia dengan cukup. Mereka tak pernah kekurangan. Ini mungkin sebuah acuan kepada sumber air besar dari Asyur, yaitu sungai Tigris dan Efrat. Mesir juga sama sombongnya. Karena dia punya sungai-sungai yang besar seperti sungai Nil. Jadi dua bangsa ini dianggap sejajar, sama. Punya sumber alam yang sangat luar biasa. Lalu kehebatan berikutnya adalah yang keenam, samudera raya membuatnya meninggi. Asyur memiliki sumber daya melimpah dari samudera raya. Kalau di wilayah di bagian baratnya itu kan sudah masuk sama seperti wilayah Kanaan lainnya ya. Masuk ke bagian punya samudra yang luar biasa. Nah, dari kondisi ini membuat Asyur itu tidak merasa butuh dengan bangsa-bangsa lain. Tidak merasa memerlukan. Dia sombong, dia angkuh, merasa mandiri. Mesir juga demikian. Dia punya kejayaan, kebesaran, dan lautnya yang megah, yang besar, membuat dia tidak membutuhkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Menjadi sombong. Sungainya terus mengalir, mengiringi bedeng-bedengnya. Tidak pernah kekurang, apalagi delta sungai Nil ya di ini ya hilir ya, membuat Mesir begitu jaya, begitu subur. Semua pasokan kebutuhan makan, pangan tersedia bagi Mesir. Sama juga seperti Asyur. Nah, kondisi ini membuat mereka bisa tumbuh kuat. Kemudian menjulurkan setiap saluran-saluran mereka ke segala pohon-pohon yang ada di padang. Mereka punya koalisi-koalisi dengan bangsa lain, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Cuma dalam hal itulah mereka berupaya untuk menaklukkan bangsa di sekitarnya dan terus bergantung kepada mereka. Bangsa lain berada di bawah kontrol dari Asyur dan juga di bawah kontrol Mesir. Karena semuanya bergantung kepada dia. Dikatakan tadi bahkan taman Allah, taman Eden saja. Cemburu loh pohon-pohon di Eden itu. Ini tentu saja penggambaran yang sangat terlalu hyperbol ya. Terlalu mengada-ada atau terlalu melebihkan maksudnya di sini. Terlalu melebihkan. Saya percaya bahwa tidak ada yang melampaui Eden. Bentukan Tuhan sendiri. Ini cuma menggambarkan bahwa
Beritahu kepada seluruh dunia, kepada kita bahwa betapa Tuhan mendandani Asyur, betapa Tuhan mendandani Mesir. Tetapi kemudian mereka lupa. Mereka menjadi sombong bahwa sumber alam mereka, sumber kemegahan mereka datang daripada Tuhan, bukan daripada dewa, bukan daripada si Firaun, bukan dari keadaan penduduknya. Begitu. Tuhan mendandani begitu indah, begitu luar biasa. Dengan kata lain, tidak ada kerajaan, termasuk Israel, umat Allah sekalipun, ya, termasuk Israel, itu tidak menikmati kemuliaan setara dengan Asyur. Tidak menikmati kemegahan seperti Asyur. Buktinya mereka juga butuh batang-batang pohon aras yang dari Libanon tersebut. Untuk keperluan bait Allah, keperluan istana. Karena itu istana Salomo, bahkan bait Allah disebut hutan Libanon. Dapat gelar seperti itu karena semua tiang-tiangnya, kayu-kayu yang dipakai itu bersumber dari pohon aras di Libanon. Pertanyaannya gini, hati siapa yang tidak akan bahagia dengan anugerah Tuhan yang begitu besar, begitu hebat, kebaikan-kebaikan Tuhan dilimpahkan seperti pohon aras terhadap Asyur dan juga bahkan digambarkan Mesir itu. Semua bangsa pasti iri. Ya, anugerah itulah yang dimiliki, dinikmati oleh Firaun, Bapak Islam Tuhan. Di masa jayanya, Mesir itu memiliki kekuasaan yang begitu kuat. Tak ada bangsa lain yang mampu menandinginya. Sehingga dia bisa berupaya, ada bangsa yang bangkit, yang besar, kemudian dia berusaha untuk menaklukkan, menandinginya. Ya, menaklukkannya, menguasainya untuk kepentingannya sendiri. Karena itu banyak bangsa ingin bernaung atau berlindung di bawah Mesir. Hanya saja hal itu membuat dia dikatakan tadi jadi angkuh, tinggi hati, sombong. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10 dan seterusnya, sampai ayat yang ke-14 dikatakan tadi bahwa menggambarkan betapa Tuhan akhirnya mendatangkan bencana untuk menumbangkan pohon yang besar tersebut. Ditebang. Dikatakan tadi bahwa ini kan berbicara Asyur sebenarnya ya, yang kemudian dilambangkan berbicara mengenai Mesir yang kemudian dilambangkan seperti Asyur prosesnya. Bahwa setelah menjadi paling unggul di antara dunia-dunia kuno di masa tersebut, hampir 4 abad, Asyur itu jaya luar biasa. Kemudian Tuhan jungkalkan dengan kekuatan gabungan dari Babel di masa Nabopolassar dan juga di masa Media Persia oleh Xerxes. Kota besar Asyur Niniwe jatuh pada tahun 612 sebelum Masehi. Ini persis sama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Nahum mengenai kehancuran Asyur karena mereka memperbudak umat Allah yaitu Israel yang bagian utara. Dan Asyur akhirnya lenyap sama sekali. Dalam pertempuran Karkemis itu selesai sudah negara atau bangsa namanya Asyur. Pada tahun 605 sebelum Masehi tidak pernah muncul kembali. Hal itu dilakukan oleh Nebukadnezar. Nah, demikian seperti Asyur, Mesir akan mengalami nasib yang sama. Allah menyuruh Yeskiel untuk menyampaikan pesan bahwa Allah akan mengutus bangsa-bangsa yang ganas yang akan menghancurkan semua kesombongan Mesir, bangsa yang lupa diri ini. Semua tentu saja terjadi sebagai peringatan ya. Peringatan. Sekali lagi, ini adalah peringatan agar bangsa-bangsa di bumi ini tidak memegahkan kekuatannya, tidak bangga dengan kehebatannya. Kesombongan sering menjadi kiasan Tuhan mengecam suatu bangsa. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini peringatan juga bagi kita, bagi gereja Tuhan, bagi siapapun. Mendapat anugerah besar, mendapat kesempatan menikmati berkat-berkat Allah. Seharusnya kita sadar bahwa semua datang daripada Tuhan. Bukan karena hasil upaya kerja kita. Bukan karena kehebatan kita. Kita bisa dipakai Tuhan dan menikmati anugerah hidup di dalam keselamatan. Semua karena Tuhan, bukan karena kita. So kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh, kita nggak boleh memandang remeh orang lain. Oleh karena posisi kita sebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau
lanjutkan dulu bagian ketiga, yaitu ayat 15-18 di sini. Setelah kita membaca tadi, ini sebenarnya menggambarkan reaksi dari pihak sisa bangsa-bangsa terhadap peristiwa ini. Ya, reaksi mereka terkejut, mereka kaget dengan kejatuhan Mesir. Akhirnya mereka gemetar. Mesir mengira bahwa ia memiliki banyak kelebihan daripada Asyur, sehingga dia berkata, siapa yang melampaui aku, siapa yang merasa lebih hebat dari aku, tidak ada. Sebenarnya salah besar. Buktinya Tuhan bisa menghancurkan, menjatuhkan dia. Tuhanlah yang memegang kendali atas sejarah dari satu bangsa. Tumbuh hilang satu bangsa ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Allah meruntuhkan Asyur yang kuat, ia juga bisa meruntuhkan, menghancurkan Fir'aun dan bangsa yang perkasa itu. Karenanya itu, buat kita aplikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam kehidupan pribadi berumah tangga maupun di tengah masyarakat dan bergereja. Kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita syukuri dan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dipertontonkan dan disombongkan. Merasa hebat, merasa bangga, merasa lebih daripada orang lain dan menganggap orang bukan siapa-siapa, bahwa kita lah yang terutama. Dalam pelayanan juga begitu. Tidak ada pelayanan lebih hebat di hadapan Tuhan selain kehidupan pribadi yang menjadi korban syukur, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu bagian kita, itu penyembahan kita, itu ibadah kita kepada Tuhan. Dosa kesombongan itu melanda siapa saja, bisa merasuk, bisa datang hidup di kehidupan seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa dimiliki oleh siapa saja, tak terkecuali. Ada orang menganggap dirinya sudah rendah hati, tapi itu bentuk kesombongan sesungguhnya. Karenanya itu sadar betul bahwa kita ini adalah alat di tangan Tuhan. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita harus mengingatkan diri kita bahwa I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Dan aku tidak punya apa-apa. Aku hanyalah manusia biasa. Hamba sahaya di hadapan Tuhan. Di dalam pelayanan, jangan bangga, jangan merasa hebat kalau kita punya karunia dikasih lebih oleh Tuhan. Jangan bangga, jangan berpuas diri, jangan merasa hebat. Tetap merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Punya sikap hati yang tunduk takluk. Dan ini adalah gambaran bagaimana proses pribadi yang dijatuhkan oleh Tuhan di Taman Eden. Malaikat yang tadinya dekat memimpin penyembahan di hadapan Allah, berusaha mendapatkan simpati, pengagungan, mencuri kemuliaan Allah. Kesombongan baru muncul di hati, baru berniat, Tuhan sudah campakkan dia. Jadi hati-hati dengan dosa kesombongan. Sekali lagi, siapa saja bisa memiliki dosa ini tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Gak perlu ditanya, gak perlu diberitahu, orang pasti mengerti. Ya, apa itu bentuk kesombongan dalam banyak hal, dalam banyak aspek. Kesombongan itu bisa muncul dan mempengaruhi hidup seseorang, lalu mengubahkan diri orang itu. Tadinya penuh keagungan kepada Tuhan, penuh rasa hormat kepada Tuhan, penuh rasa memuliakan Tuhan, tapi kemudian dia merasa dialah yang paling berjasa, dia yang paling layak menerima ucapan terima kasih dan hormat. Di dalam banyak kesempatan ketika kita melayani dan tidak mendapatkan say thank you, ucapan terima kasih dari orang-orang yang kita layani, juga itu bagian yang membuat kemudian kita merasa, kok saya nggak diucapin terima kasih ya, kok saya nggak disalamin ya. Biasanya di dalam pelayanan seperti itu terjadi, sering terjadi. Kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih, hormat dari orang lain, walaupun itu perlu atau penting, kadang-kala itu menjadi titik balik dalam hidup kita, bahwa kita sedang mencari nama, mencari harga diri, dan merebut suatu kehormatan.
Dan itu adalah bentuk kesombongan. Sadari betul bagian tersebut, karena tidak ada satu pribadi pun yang luput dari dosa kesombongan ini. Kita percaya dan kita berharap, kita berdoa bahwa Tuhan menuntun kita untuk kita diluputkan dari dosa tersebut yang membuat orang menjadi musuh dari Allah. Tundukkan kepala, kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan ini kami dapat belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa semua yang kami miliki adalah anugerah Tuhan saja. Tuhan yang mendandani Asyur, Tuhan yang mendandani Mesir, Tuhan juga mendandani kami sehingga kami tampil indah, tampil bernilai berharga, karena nilai tambah dari Tuhan atas hidup kami. Karenanya itu kami berusaha belajar untuk menjaga hati kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa semua berkat, semua keberhasilan datang daripada Tuhan. Semua kekayaan, keagungan datang daripada Tuhan dan kami kembalikan bagi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Semua karunia yang kami miliki adalah datang daripada Tuhan. Karena itu kami mau pakai untuk melayani dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai kami semua umat-Mu. Dan jaga hati kami itu tetap rendah hati, tidak menjadi orang sombong. Supaya kami tidak menjadi musuh Allah dan ditebang oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk peringatan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami dari hari ke sehari. Di dalam nama Yesus, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.